Baik, masuk ibu. Baik, saya izin tutup pintu ibu ya. Baik, selamat pagi ibu. Pagi, Bu. Pagi. Iya, ibu ini dengan ibu siapa ini? Ibu Au. Ibu Aul. Ini ditemani sama siapa ini? Kakak ipar. Iya. Oh, kakak iparnya. Iya, makasih ya ibu udah nemenin ibunya. Ya, gimana ibu sekarang kabarnya? Ya ibu, aku tuh suka mual gitu. Terus kalau muntah sih jarang. Terus aku lemes banget gitu dari pagi, malam gitu, kayak ngerasanya tuh lemes terus gitu. Mual-mual Oke. terus. Iya, sampai kayak aku nggak ngapa-ngapain tuh kalau di rumah. Cuman kayak lemes gitu, jadi tiduran. Makasih ya ibu udah cerita kayak itu, berarti ada keluhan mual, lemas, terus juga nggak banyak bergerak gitu ya karena lemas. Oke, saya ambil bukunya dulu ya. Oke, itu berarti mualnya ada muntahnya? Iya, muntahnya jarang sih. Oh, jarang, tapi mualnya sering. Iya, mual terus. Kalau mual atau muntah itu kalau makan bisa nggak? Bisa, tapi sedikit-sedikit ya, Makannya sedikit-sedikit. Kalau Kalau untuk mual sama muntahnya itu sudah dari mulai kapan? dari 2 minggu yang lalu sih. Iya, Oh, 2 minggu yang lalu. Ya, aku tuh kayak takut gitu, takut kenapa-napa sama dede bayinya. Iya, apalagi kan anak pertama ya, Bu Bidan. Kita Iya. was-was gimana gitu. Iya betul, wajar ya kalau merasa cemas, takut karena anak pertama. Terus juga pengalaman pertama, jadi wajar banget, gak usah khawatir. Kan udah ditemenin sama kakaknya, nanti juga temenin sama saya supaya melewati masa trimester pertama ini dengan baik gitu ya. Iya, Gak usah khawatir. Saya izin cek pemeriksaan dulu ya dadanya ya. Oke, saya cek tensinya dulu ya, tekanan darahnya dicek dulu. Maaf nanti kalau misalnya agak kurang nyaman, kalau sakit bilang. Oke, sini 94/65, ini agak rendah ya. Ya mungkin karena mual-mual juga ya, karena ada mual jadi lemas, jadi istirahatnya kurang kan, karena mualnya, karena muntahnya, lemasnya. Oke, kita lanjut pemeriksaan HBI dulu ya. Baik ibu, jadi ya setelah saya lakukan pemeriksaan HB tadi, hasilnya 11,5. 11,5 itu Iya. normal nggak, Bu Bidan? Normal, masih di batas yang normal. Tapi nanti saya kasih edukasi lebih lanjutnya ya. Gak usah khawatir, kita sekarang lanjut buat pemeriksaan kehamilannya dulu ya. Yuk, mari kita ke bed dulu ya Bu ya. Yuk, ya, ibunya mau izin tunggu sini dulu ya. Bu Bidan. Oke, baik ibu, pemeriksaannya udah selesai ya ibu. Baik yuk, mari kita duduk lagi ya bu. Hati-hati ya ibu, yuk. Oke, baik ibu, hasil pemeriksaan tadi udah bagus. Iya, Alhamdulillah udah bagus. HB-nya juga normal, bagus. Cuman yang agak rendahnya itu tekanan darahnya aja. Kanan darahnya. Iya, karena bisa jadi karena lemas juga kan, karena mual muntah, jadi Iya. istirahatnya kan kurang, nggak bisa mengganggu tekanan darah juga. Kita apalagi masa hamil kayak gini gitu ya. Awal-awal suka kayak gitu ya. Iya betul, naik turun pokoknya tekanan darah tuh, makanya kita harus jaga. Nah, tadi kan ada keluhan mual, ada keluhan muntah, nah ada batangan makannya nggak nih? Ada sih. Nggak ada. Terus kalau makannya gimana? Makan sehari-harinya? Kalau makan itu aku sedikit ya, sih. Masih Sedikit ya, karena mual kan. Jadi ya aku tuh suka keluar lagi gitu. Oke, tadi kan kalau makan nasi ada muntah gitu Iya, ya. suka mual gitu kalau makan nasi. Iya. Terus kalau selain nasi ada makannya apa? Kalau nasi sih, ya aku suka Roti. buah gitu sih paling. Roti sama buah gitu ya. Tapi berarti ada asupan yang masuk ya. Iya. Tapi ya gitu mungkin Iya. sedikit-sedikit. Iya nggak apa-apa, makan kalau lagi masa-masa kehamilan awal makan sedikit. Yang penting sering itu nggak apa-apa ibu. Jadi makan rotinya walaupun kan kadang kalau makan banyak-banyak langsung muntah atau mual gitu. Nah jadi seringin aja makannya, kayak 2 jam sekali nyemil rotinya, buahnya. Jadi kan tetap ada asupan masuk buat dedeknya, buat ibunya juga gitu. Kemarin kan dikasih vitaminnya diminum atau enggak nih? Iya, enggak ya, masih bersisa sih. Soalnya kan aku mual tuh. Jadi enggak habis. Ibu nggak apa-apa, tadi udah makasih juga udah jujur, jadi nggak apa-apa.
yang tadi nggak terlalu banyak diminum. Kalau masih ada diminum lagi aja ya Bu ya. Nah nanti saya ditambahin lagi suplementasinya, ada obat FE ini buat tadi kan HB Ibu 11,5 ya Ibu ya. Iya walaupun normal sih diminum supaya nggak turun karena apalagi kan masih muda ya. Terus juga supaya mengurangi lemesnya gitu ya. Lemesnya jadi diminum. Terus ini ada asam folat sama vitamin. Nah ini tuh buat menunjang si ide bayinya sama buat supaya ibunya lebih segar lagi gitu ya. Nanti saya juga bantu ingetin adik saya Iya aja nggak ya, apa-apa Bu. dibantu ya. Iya. Terus makannya juga nggak apa-apa Bu, makannya dikasih makan terus sering gitu, nggak apa-apa, nggak harus banyak, nggak harus Sedikit-sedikit aja. satu porsi gede gitu nggak apa-apa. Kasih nasi juga nggak apa-apa, sedikit-sedikit, walaupun kalau udah ngerasa mual baru 1 suap 2 suap juga nggak apa-apa, yang penting ada asupan yang masuk. Betul ya, jangan lupa sayurnya juga ya Bu. Iya. Oke, baik, tadi kan ada mual muntah gitu Iya, Bu ya. Bidan. Nah emang mungkin nggak apa-apa, khawatir itu nggak apa-apa, apalagi di semester awal. Nah tapi mual muntah itu kenapa sih bisa mual muntah apalagi di semester awal? Itu karena hormon Ibu ya kan, ada bayi jadi kan hormonnya ada yang meningkat tuh. Nah itu bisa membuat akhirnya perubahan kan hormon biasanya nggak kayak gini nih dari tubuh, makanya jadi dia mual muntah kayak gitu. Nah tapi nggak usah khawatir nih, kenali tanda bayinya di awal semester tuh kayak gini. Nah pertama tuh ada mual muntah juga emang ada nih, cuman mual muntah yang hebat. Jadi mual muntahnya tuh hebat, terus-terusan mual, nggak bisa minum sama sekali. Jadi mau minum aja tuh muntahin lagi, baru minum muntahin lagi. Nah itu tanda bahaya salah satunya. Terus ada pendarahan. Nah jadi kalau misalnya ada pendarahan di semester awal itu juga salah satu tanda bahaya. Jadi kalau mengalami itu harus segera ke sini ya. Nah terus ada sakit perut. Sakit perut atau sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di arah kemaluan. Jadi gatalnya tuh gatal yang nggak normal gitu ya, gatalnya tuh kayak gatal banget. Terus juga sakit kalau pipis, ada keputihan keluar, itu tuh salah satu tanda juga ada masalah gitu ya. Nah terus juga demam tinggi. Ya kalau demam tinggi lebih baik cek ke sini juga atau ke fasilitas terdekat juga nggak apa-apa. Nah terus ada nyeri perut hebat. Nah kalau misalnya nyeri perut hebat, apalagi kalau udah sampai keluar darah, itu udah pasti ada tanda bahaya. Jadi harus segera datang ke bidan, kalau bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit juga gitu ya. Nah Ibu tadi kan udah mengenal tanda bahayanya. Nah masih ada yang khawatirkan nggak Ibu? Iya ada sih, karena aku kan mual kan, kayak dia tuh gak berkembang gitu. Masih kayak khawatir itu mungkin kayak anak utama tuh Bu Bidan. Iya. Takut ada apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kan tadi udah saya jelasin ya bahwa itu tuh normal, ini tuh normal karena perubahan hormon gitu kan ya. Nah gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah saya kasih tips nih Bu supaya kalau mual-mual tapi tetap ada asupannya biar dedenya masih tetap bisa berkembang. Nah tipsnya yang pertama, Ibu bisa makan tapi sering seperti yang tadi saya jelaskan. Itu tipsnya tuh makan 2 jam sekali kayak gitu. Nah itu bisa dikombinasikan sama nyemil. Jadi jadi kayak nunggu makan selanjutnya 2 jam tuh boleh nyemil kayak buah, terus kayak biskuit yang sehat kayak gitu. Dia suka dapat biskuit Dari bagus posyandu tuh. itu. Boleh dimakan ya Bu. Jadi sambil nunggu supaya nunggu ke jam keduanya gitu buat makan, boleh makan itu kalau nggak mual gitu ya, supaya itu masuk. Terus juga berbanyakin minum air anget, Putihnya ya. betul, air putihnya. Saran mah jangan makan atau minum yang junk food, Iya. apalagi yang manis-manisnya dikurangin ya Bu ya kalau bisa gitu. Terus juga banyakin istirahatnya supaya kan Ibu nanti nyaman, terus ini Ibu juga lebih segar, lebih sehat lagi gitu ya. Oke, baik. Ibu ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Cukup sih. Cukup ya Ibu, baik. Mungkin nanti saya bantu buat ingetin Iya, ke nah adik saya aja ya Bu. iya, nanti Ibu boleh buatin jadwal Bu, 2 jam sekali Ibu buatin supaya diingat nanti kan. Atau Ibu buatin makanannya supaya sedikit tapi nanti buat jam lagi. Pokoknya sedikit tapi sering aja ya, Betul, Bu Bidan. ya, pokoknya sedikit tapi sering. Mau itu cuma 1 suap, 2 suap, 3 suap nggak apa-apa, yang penting sering gitu ya. Sebenarnya ada asupan yang Betul. masuk. Ada yang lain lagi? Ya, Cukup. Oke, terima kasih Ibu. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Nah ini obatnya sama bukunya. Nanti kalau misalnya ada masalah atau apa boleh datang lagi. Jadi gak usah khawatir ya Ibu ya. Semuanya.
video roleplay yang tadi kita tonton, kita jadi tahu nih peran soft skill dalam kebidanan, yaitu dalam asuhan kehamilan normal. Soft skill bukan hanya tentang belajar bagaimana cara berbicara, tetapi juga tentang menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa bagaimana cara kita menghargai ibu hamil sebagai individu. Peran soft skill dalam kehamilan itu apa aja sih? Yang pertama, membangun kepercayaan antara ibu dan bidan. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, yaitu membantu pengambilan keputusan pada ibu. Dan yang terakhir yaitu menghindari konflik dalam komunikasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, membuat ibu merasa dihargai, mengurangi kecemasan, dan memberikan pengalaman positif selama kehamilan. Dalam video tadi, bidan melakukan komunikasi yang efektif, empati dan pendekatan humanis, profesionalisme dan etika, edukasi tanda bahaya kehamilan, dan pemberdayaan ibu serta keluarga. Tantangan seperti hambatan bahasa, budaya, pendidikan dapat ditangani dan diatasi melalui pendekatan bahasa lokal atau media visual dengan menghargai nilai keluarga. Sekian dari kami tentang penerapan soft skill dalam asuhan kehamilan normal. Dadah semuanya!